Kita masuk ke contoh selanjutnya, masih satu departemen produksi. PT Risari Mendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Data produksi dan biaya PT Risari Mendi untuk bahan baku 5 juta, bahan penolong 7.500.000, tenaga kerja 11.250.000, overhead pabrik 16.125.000. Total biaya produksinya 39.875.000. Produk jadinya 2.000, produk dalam proses pada akhir bulan sebesar 500 kg dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Bahan bakunya 100%, bahan penolong sudah selesai 100%, tenaga kerja 50%, overhead pabrik 30%. Yang diminta adalah buatlah laporan biaya produksi dan jurnalnya. Pertama-tama kita hitung dulu unit ekuivalensinya. Berapa total yang sudah selesai? Tadi produk jadinya 2000 kilo ditambah 500 kali tadi bahan baku tingkat penyelesaiannya 100%. Untuk bahan penolong juga sama 100%. Untuk tenaga kerja tadi penyelesaiannya 50% dan overhead pabrik 30%. Jadi ini kita masukkan ke unit ekuivalensinya. Sehingga kita totalkan, kita masukkan ke dalam tabelnya. Bahan baku tadi di soalnya biayanya ada 5 juta. Unit ekuivalensinya tadi kita hitung 2.500. Untuk bahan penolong juga sama. Biaya bahan penolongnya 7.500.000. Unit ekuivalensinya tadi 2.500. Tenaga kerjanya 11.250.000. Unit ekuivalensinya 2.250. Kemudian overhead pabriknya biayanya 16.125.000, unit ekuivalensinya 2.150. Kita bagi total biaya dengan unit ekuivalensi sehingga didapat biaya produksi per satuan. Totalnya 17.500.000. Baru kita hitung sekarang harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Harga pokok produk jadinya tadi yang sudah selesai 2000 kilo. Kita masukkan 2000 dikali dengan total biaya produksi per unitnya tadi 17.500, didapatlah 35 juta. Sekarang kita hitung produk dalam proses. Tadi bahan baku sudah selesai 100%, dikali 500 unit yang masih dalam proses akhir, dikali tadi biaya produksi per satuannya itu 2000. Bahan penolong juga sama, tingkat penyelesaiannya 100%, dikali 500 unit yang belum selesai, dan biaya produksi per unitnya itu ada 3000. Kemudian untuk BTKL 50% tingkat penyelesaiannya dikali 500 unit yang belum selesai dikali 5000 biaya produksi persatuannya. Overhead juga sama, tingkat penyelesaiannya itu 30% dikali 500 yang belum selesai dan dikali 7.500 biaya produksi persatuan. Maka didapatlah total harga pokok produk jadinya 35 juta dan harga pokok persediaan produk dalam prosesnya 4.875.000 sehingga jumlah biaya produksinya 39.875.000. Kita buat laporan biaya produksi. Masukkan data produksinya. Yang dimasukkan dalam proses adalah 2.500 yang terdiri dari produk jadinya 2.000 dan produk dalam proses akhirnya 500. Sehingga jumlah produk yang dihasilkan adalah 2.500 kilo. Kita masukkan biaya produksi yang dibebankan. Kita masukkan jumlah biayanya tadi ada 5 juta untuk bahan baku, 7.500.000 untuk bahan penolong, dan tenaga kerja 11.250.000, overhead pabrik 16.125.000. Dengan masing-masing biaya per unitnya tadi yang sudah kita hitung di tabel itu ada untuk bahan baku 2.000, bahan penolong 3.000, tenaga kerja 5.000, dan overhead pabrik 7.500. Sehingga totalnya untuk jumlah biayanya 39.875.000 dan biayanya itu 17.500 per unit. Sekarang perhitungan biaya harga pokok produk jadinya tinggal kita pindahkan yang tadi sudah kita hitung 2000 kilo yang sudah selesai dikali total biaya produksi per unitnya 17.500, totalnya 35 juta dan harga pokok persediaan dalam proses akhirnya masing-masing tadi sudah kita hitung di atas.
ada 1 juta untuk bahan baku, penolong 1.500.000, tenaga kerja 1.250.000, dan overhead pabrik 1.125.000. Kita masukkan ke sini sehingga totalnya 39.875.000. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi, produk jadi, dan produk dalam proses akhir. Pertama-tama kita hitung jurnal untuk mencatat biaya produksi. Pertama, bahan bakunya totalnya tadi ada 5 juta, barang dalam proses, biaya bahan baku dengan kreditnya persediaan bahan baku sejumlah 5 juta. Kemudian barang dalam proses, biaya bahan penolong dengan kreditnya persediaan bahan penolong sebesar 7.500.000. Untuk barang dalam proses dengan biaya tenaga kerja, kreditnya gaji dan upah sebesar 11.250.000. Dan untuk biaya overhead pabrik, barang dalam proses, biaya overhead pabrik dengan BOP yang dibebankan sebesar 16.125.000. Kemudian yang kedua, mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Tadi ada 2.000 unit yang sudah selesai dan sudah kita hitung masing-masing biaya produksi persatuannya. Persediaan produk jadi yang sudah selesai itu ada 35 juta. Berarti di sini persediaan produk jadi debitnya 35 juta. Didapat dari 2.000 dikali 17.500. Kemudian kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 4 juta dari 2.000 unit yang sudah selesai dikali biaya produksi persatuannya tadi 2.000. Kemudian barang dalam proses biaya bahan penolongnya ada 6 juta didapat dari 2.000 unit yang sudah selesai dikali biaya produksi persatuannya 3.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya 10 juta didapat dari 2.000 unit yang sudah selesai dikali biaya produksi persatuannya 5.000. Biaya overhead pabriknya 15 juta didapat dari 2.000 dikali biaya produksi persatuannya 7.500. Sekarang untuk mencatat harga pokok produk dalam proses akhirnya, tadi sudah kita hitung dengan masing-masing biayanya. Untuk bahan baku 1 juta, biaya bahan penolongnya 1.500.000, tenaga kerja langsungnya 1.250.000, dan overhead pabriknya 1.125.000. Sehingga totalnya 4.875.000. Debitnya persediaan produk dalam proses karena belum selesai, jadi masih kita kategorikan sebagai persediaan produk dalam proses.